masuk kuliah keempat. Judulnya kita bahas tentang cerita orang kaya dan cara menjual. Nah, sebelumnya kita belajar tentang penetapan tujuan, terus berkenaan tentang kenapa sih kita harus mempunyai harta yang cukup atau bahasanya kaya gitu ya. Ada contoh dari sirah Nabi, contoh dari Al-Quran, contoh lagi dari sahabat ya yang memberikan sejarah bahwa 10 ya 8 dari 10 sahabat Nabi itu adalah pengusaha. Seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang cerita orang kaya. Dan bagaimana cara menjualnya. Preview pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada tambahan ya. Pesan Nabi, Allah SWT lebih menyukai muslim yang kuat iman juga nafkahnya daripada muslim yang lemah. Yang kedua, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki orang yang soleh. Dan yang ketiga, kekayaan tidak membawa mudarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi, mari kita selalu memperbaiki diri dengan meningkatkan iman dan takwa ya. Dan juga jangan lupa yang kedua, yaitu selalu memperbaiki rezeki agar kita mempunyai harta yang cukup dan juga kita juga bisa dalam kategori mampu. Ini contoh ya, saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi. Ia juga membeli mata air ya, yang punya orang Yahudi di satu kampung tersebut ya, dari suku Gifar seharga 35.000 dirham pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Khalifah Abu Bakar ini yang memerintahkan langsung Utsman untuk mengakuisisi atau mengambil alih ya, bahasanya kalau zaman sekarang ya aqua gitu ya, di satu kampung, suatu negara. Dan Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Nah, ini juga dilakukan di zaman sekarang ya, Bill Gates ya, 40% kekayaannya untuk Bill Gates Foundation. Jadi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, kita sekarang bicara harta yang cukup seperti apa, kaya itu seperti apa ya. Berikut syarat utama yang harus dipenuhi agar dapat disebut orang kaya gitu ya. Yang pertama, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ini penting. Ini adalah aturan yang paling dasar dan paling penting dalam keuangan, yaitu pendapatan lebih besar. Gaji tidak penting, yang penting adalah sisa gaji. Omset tidak penting untuk bisnis, yang penting adalah laba bersih. Karena laba bersih itu yang nanti menjadi laba ditahan, sedangkan kalau sisa gaji itu yang akan menjadi tabungan, dan tabungan atau laba itu yang akan dibuat untuk investasi ke depan, untuk ekspansi dan sebagainya, sehingga perusahaannya berkembang, sehingga kalau pribadi investasinya juga berkembang. Kalau seandainya syarat ini sudah dipenuhi ya, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, ini salah satu ya syarat utama untuk menjadi orang kaya. Selama pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan, apalagi nggak cukup menggunakan hutang ya, itu bukan syarat utama orang kaya. Yang kedua, jumlah kekayaan bersih lebih besar dari 10 miliar rupiah. Nah, ini kalau seandainya dolarnya 1 dolar 10.000. Kalau sekarang 1 dolarnya sudah 15.000. Berarti 15 miliar rupiah. Dan ini bukan aset, tetapi kekayaan bersih. Jadi aset bersih. Aset bersih adalah ya
aset kan sama dengan utang plus modal ya. Nah, aset bersih adalah asetnya dikurangin utang dulu, sehingga tinggal kepemilikan yang sudah bersih atau modal sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang dinamakan orang kaya menurut Undang-Undang Amerika memiliki kekayaan bersih di atas 1 juta US, di atas 15 miliar. Nah, ini baru dinamakan orang kaya. Jadi kalau saya punya kekayaan 20 miliar, tetapi utang saya 10 miliar, 20 kurang 10 itu selisihnya masih 10 miliar ya, itu belum dikatakan orang kaya. Yang dikatakan orang kaya harus di atas 15 miliar. Bahasa gampangnya ya, harta yang bisa diwariskan. Ya. Jadi bersih itu, tanpa hutang. Kalau misalnya sudah mencapai 15 miliar hartanya, asetnya, aset bersihnya, itu disebut namanya orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan punya mobil ya, mobil yang harganya cuma ya 100 juta, 200 juta, enggak. Atau punya rumah gitu ya, enggak. Kalau di Amerika undang-undangnya jelas 15 miliar baru dianggap orang kaya. Yang lainnya butuh dibantu pemerintah, middle bottom. Jadi antara menengah ke bawah itu bantu pemerintah dari kebijakan dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki kebebasan. Jadi kalau seandainya kita punya harta yang cukup ya dan masuk kategori kaya tetapi masih tidak bebas ya dalam hal waktu, dalam hal rasa khawatir, dalam hal membeli sesuatu gitu ya, itu juga belum dikatakan orang kaya. Jadi Nabi itu ya, Nabi Muhammad SAW, beliau setelah umur 40 tahun full itu untuk mengurus umat. Jadi sudah nggak merasa khawatir tentang hidupnya karena beliau adalah orang kaya sebelumnya. Jadi sampai umur 40 tahun beliau adalah pengusaha yang sukses. Begitupun dengan Bunda Khadijah ya. Nah, tetapi setelah umur 40 tahun full untuk dakwah dan umat. Sehingga tidak memikirkan lagi masalah keduniawian. Dan hartanya cukup untuk menghidupinya. Walaupun di akhir-akhir hidupnya beliau merasa cukup ya, merasa qanaah dengan kekayaan yang secukupnya itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, cerita orang kaya itu bisa saja dari bisnis kuliner ya. Nah, ini teman saya satu angkatan, Edi Stiono, Kebab Babarafi. Nah, beliau di Teknik Informatika ITS. Karena semangatnya untuk wirausaha ya, dulu itu punya sampai sekitar 7 outlet. 7 outlet sebelumnya bukan kebab, sebelumnya adalah burger ya. Nah, kebab itu baru didapatkan ketika beliau ke ke Qatar ya, ke ke orang tuanya. Jadi ayah beliau kerjanya di Qatar gitu ya. Ya, dan menemukan itu namanya kebab. Baru setelah itu dimasukkan kebab dan ide pertama kebab jualan di pinggir di pinggir jalan ya ini pionirnya adalah kebab Turki Babarafi. Biasanya kebab zaman dulu jualannya di resto dan punya omset 1 miliar lebih per bulan pada saat itu. Nah, bisa cerita orang kaya dari bisnis kuliner. Bisa juga di bisnis IT ya, Microsoft ya. Juga search engine seperti Google atau media sosial seperti Facebook di Mark Zuckerberg. Jadi dan mereka semua ini ya, Edi Stiono, Bill Gates ya, Mark Zuckerberg dan sebagainya, semua mendirikan usahanya menjadi pengusahanya itu ketika mahasiswa. Jadi
teman-teman ketika lagi kuliah gini ya, ini juga saatnya untuk berbisnis, gitu ya. Sehingga nanti ketika lulus, usahanya sudah besar, bukan mulai dari nol lagi. Seperti itu. Ini cerita orang sukses. Dan sampai saat ini, Bill Gates juga masih menjadi orang terkaya di dunia dengan menjual ya softwarenya, yaitu Microsoft Office dan Windows. Dan sekarang ada beberapa variannya, ada game juga dan sebagainya. Dan cukup beliau menjadi orang terkaya di dunia. Jadi untuk desain grafis ya ada Adobe, ada Corel dan sebagainya. Itu di luar perusahaannya Microsoft. Jadi cukup menjual Office dan Windows ya, sama beberapa produk pendukung, menjadi orang terkaya di dunia. Fokus. Nah, ini cerita orang kaya juga bisa menjadi pelawak gitu ya. Jadi kalau punya bakat lucu, teman-teman bisa tuh jadi pelawak ya. Pak Tukul ini juga sekali episode ya cukup mahal ya, sejamnya 100 jutaan. Jadi kalau satu episode 2 jam ya 200 juta. Kalau satu episodenya seminggu sekali kali 4 minggu ya lumayan ya, 800 juta sebulan. Itu kalau seminggu satu kali, kalau seminggu 2 kali gitu ya. Jadi bisa saja cerita orang kaya dari pelawak. Termasuk itu Calontong ya, walaupun lulusan teknik elektro ya, itu juga bisa punya bakat untuk menjadi orang kaya melalui karir pelawak. Nah, ini yang agak aneh-aneh ya, Kemayu ya, bisa jadi orang kaya juga, cuman kalau menurut saya sih nggak recommended ya. Jadi bisa cari cerita orang kaya dari yang lainnya aja. Atau dari sini ya, dari pencarian bakat ya. Judika ya, Claudia, Armes itu dari pencarian orang bakat. Sehingga terkenal, membuat lagu, dan sebagainya. Akhirnya ada yang ke sinetron, dan sebagainya. Nah, ini juga nggak recommended ya. Ada nggak orang kayak dari dukun ya? Ya ada, tapi jangan dicontoh ya. Ini ada Ki Gendeng Pamungkas ya, dan sebagainya. Nah, kayak Mbah Marijan pun ya, itu sebenarnya bukan dukun ya, itu kepercayaan dari Jogja sebagai juru kunci atau kuncinya Gunung Merapi. Meninggalnya sudah puluhan tahun yang lalu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngelihat iklannya Rosso ya, nah selama itu juga keluarganya ya itu juga mendapatkan royalti dari iklan tersebut. Nah, cerita orang kaya juga dari karyawan juga ada ya. Ini Pak Dahlan Iskan ini dari pekerja ya. Dulu dari surat kabar kecil di Samarinda ya. Terus menjadi wartawan majalah Tempo, terus dipercaya sampai sekarang itu menjadi pimpinan surat kabar Jawa Pos, dan sekarang Jawa Pos menjadi grup. Jadi bisa juga jadi orang kaya melalui karyawan, dan banyak loh yang jadi pengusaha ketika aktifnya di karyawan karena di sana banyak teman, banyak pengalaman, dan juga banyak peluang. Nah, bisa juga menjadi Menteri BUMN RI. Nah, itu pada saat menjadi Menteri BUMN RI, saya masih di BUMN Perkebunan ya, di sebelahnya Pak Dahlan Iskan ya. Dulu saya jadi di pengembangan bisnis. Jadi dari kepala bagian keuangan menjadi pengembangan bisnis, setelah itu menjadi operasional, yaitu di industri kayu. Diputer ya, kalau misalnya teman-teman nanti sebagai calon pimpinan manajemen, biasanya HRD itu melakukan rotasi agar bisa mengetahui bisnis perusahaannya, ya, operasionalnya, pemasarannya, dan tidak hanya di keuangannya saja gitu ya. Oke, ini juga bisa menjadi Menteri BUMN dari seorang
pekerja. Nah, cerita orang kaya juga bisa dari marketplace. Kalau tadi kan medsos ya, ini marketplace. Jadi membantu pembeli dan penjual ya, transaksi melalui online. Dulu kalau transaksi banyak yang ketipu ya, karena tidak ada penengahnya, tidak ada intermediasi. Jadi kalau misalnya kita beli handphone, transfer, nah rupanya uangnya nggak barangnya nggak dikirim ya, uangnya hilang. Nah, dengan adanya intermediasi ini sebagai rekening bersama, kalau dulu namanya Rekber ya, di Kaskus, kalau sekarang ada marketplace, itu membantu. Jadi pengusaha adalah mencari solusi barang maupun jasa agar masyarakat terbantu dari produknya tersebut. Nah, ini Mas Zaki ya, pendirinya Bukalapak ya. Beliau lulusan Teknik Informatika ITB. Nah, orang tuanya sempat bingung ketika lulus ya, kok tidak mencari kerja ya, cuma di rumah saja ngutak-ngutik komputer ya. Sempat dimarahin itu Mas Zaki itu dari Sragen ini ya. Saya dulu di Solo ya. Nah, ketika Mas Zaki masuk di TV nasional menjadi bintang iklan, baru mengerti orang tuanya bahwa apa yang dikerjakan selama ini ya membuat Bukalapak gitu ya. Dan sekarang menjadi terkenal dan masih eksis. Walaupun pesaingnya sekarang Shopee sama Tokopedia juga lebih gencar. Terus ada juga tuh Mas Fitra ya, raihanshop.com. Itu dulu jualan jilbab, bantu istrinya, terus dipercaya supplier itu banyak ngasih barang ke beliau. Nah, karena terpercaya juga banyak supplier yang berbondong-bondong masukin barang ke beliau. Nah, akhirnya kesulitan itu. Akhirnya berpikir, kalau saya cuma jualan offline, saya nggak mampu untuk bisa jual barang dari supplier yang banyak. Akhirnya bikin namanya raihanshop.com. Nah, jualan online itu juga nggak bisa untuk ngatasi produknya. Jadi harus ada bantuan penjualan. Akhirnya dia membuka di online shop itu, Raihan Shop itu, reseller ya. Dan sekarang nggak main-main ada 25.000 reseller. Dan tidak kurang omsetnya 3 miliar tiap bulan. Jadi proses bisnis itu ya dimulai dari jualan jilbab hingga menjadi toko online yang punya reseller 25.000. Ada juga yang lainnya tuh, ratakan.com, marketplace untuk produk-produk digital. Ada lapak jasa yang membantu teman-teman kalau misalnya butuh jasa-jasa, kebersihan dan sebagainya. Di lapakjasa.com. Mas Handoko yang ratakan dan Simbah itu, Simbah untuk lapak jasa. Dan beliau sukses untuk di bisnis online berupa marketplace. Nah, setiap pebisnis menginginkan usahanya maju. Ketika ingin maju, makanya perusahaannya harus berkarakter bintang ya, bintang. Perusahaan bintang itu seperti apa di posisi strategik perusahaan, yaitu cash generation, bahasa mudahnya cash-nya ya, atau labanya semakin ke kanan semakin besar, ke sumbu X semakin kanan ya. Nah, ketika labanya besar, investasinya juga besar, cash use-nya, jadi penggunaan kas-nya itu untuk investasi, yang Y semakin ke atas, berarti semakin investasi semakin besar, cabangnya bertambah, pabriknya bertambah, marketnya bertambah, itu adalah perusahaan bintang. Jangan seperti Cashco, perusahaan sapi perah ya, labanya tinggi tetapi tidak pernah buka cabang, takut buka cabang, takut resepnya diambil orang. Ada tuh banyak ya, termasuk langganan-langganan saya. Ketika kuliah, ada Batagor, ada Somai, ya outletnya atau
gerobaknya ya itu aja sampai sekarang ya. Sudah puluhan tahun. Resto ya cuman satu-satunya itu. Ya kamulah satu-satunya ya restonya. Jadi ya alasannya banyak, sampai ada tulisannya tidak buka cabang dimanapun gitu. Ditambahin lagi kapanpun. Wah, ini kalau seperti ini tidak tumbuh perusahaannya. Nah, sebetulnya investasi yang dikumpulkan itu atau dalam bentuk tabungan ya, kalau misalnya perusahaan pribadi atau laba ditahan, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah ketika kita ingin membuka bisnis di awal gitu ya, atau membuka cabang di kota baru ya, itu kan awal ya, titik kritisnya. Terus yang kedua, ketika kita dagangannya sudah mulai turun, karena siklus produk itu ada masanya jenuh dan itu turun. Jadi butuh inovasi. Ketika butuh inovasi berarti butuh modal, sehingga bisa naik lagi gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ngelihat mobil baru ya untuk tahun 2021 besok ya, pasti akan berbeda dengan 2020. Karena pabrikan-pabrikan ya, semua mobil itu pasti melakukan riset, melakukan inovasi agar tidak jenuh. Sehingga ketika punya visi yang bagus ya, visi yang jelas, gambaran akhir yang ingin diraih, nah dia akan kembali lagi ke garis ideal, dia akan turn around balik lagi. Nah itu butuh investasi, butuh modal pada saat barangnya turun atau pada saat ekspansi bisnis. Ini hal yang penting dalam berbisnis. Saya juga dulu saat kuliah juga bisnis ya. 6 tahun ya, dari 2004 sampai 2010 saya berbisnis. Sebelum saya di BUMN tahun 2010 sampai 2015. Nah, bisnisnya adalah umbi stick. Umbi stick itu umbi seperti kentang ya, seperti tela, terus dikasih bumbu ya, digoreng dikasih bumbu ya. Dulu saya punya sama teman ya, bertiga itu punya cabang 130. Terus ketika menurun, kita buat namanya sehati, teh sehat gitu ya bahasanya. Itu karena trennya teh ya seperti kayak teh poci dan sebagainya lagi menanjak. Nah, tetapi tidak bertahan lama ya. Ini hanya 6 tahun. Dan perusahaannya tidak berlanjut. Dan saya akhirnya baru melamar pekerjaan gitu ya. Tidak menjadi pebisnis. Sehingga di BUMN perkebunan itu selama 5 tahun. Nah, tapi di perkebunan itu tidak mulus ya, karena kondisi perusahaan di perkebunan sekarang lagi kurang bagus. Jadi saya resign, saya jadi dosen ya, baru setelah itu membangun bisnis kembali. Dan saya membantu untuk membesarkan dua perusahaan ini, SNF Consulting ya. Itu perusahaan konsultan manajemen yang kantornya di Jalan Pemuda, depannya Delta Plaza, di Sinar Maslen lantai 9 ya. Dan juga saya juga membantu di Kadar Baru Group ya. Jadi ini perusahaan properti, kontraktor, dan corporate branding yang ada di Surabaya. Dan ini sama-sama dibesarkan. Dan ini insya Allah ya sudah cukup lama ya. Kalau SNF Consulting saya masuk itu tahun 2016 sampai sekarang jalan 4 tahun. Sekarang masih eksis. Kalau Kadar Baru Berkah saya dulunya membantu tahun 2017, 18 dan sekarang diminta untuk di salah satu pimpinan di sana di bagian keuangan. Seperti itu. Nah, apa sih kesuksesannya yang menurut Bill Gates itu penting? Yang pertama adalah ide. Nah, kemarin sudah belajar kan? Sudah mencari peluang-peluang kan? Nah, ide itu mahal ya. Dan ide itu uh, harus orisinal dan harus baru ya. Punya nilai tambah. Itu mahal. Jadi konsepnya Bill Gates, yang pertama ide ini yang penting. Yang kedua, trust, bangun kepercayaan. Ya hal-hal yang kecil ya, tepat waktu ya.
Terus kalau misalnya dipercaya ya mana dan sebagainya. Yang ketiga, jaringan. Jadi perusahaan teman-teman nanti akan besar, akan dibantu. Yang paling dekat itu adalah yang membantu adalah ya teman-teman dekat kita ya, jaringan bisnis kita. Atau kalau misalnya kita sekarang ini ya teman-teman di kelas itu ya nanti akan membesarkan bisnisnya teman-teman. Dan bisa saja juga teman-teman nanti kerja juga bekerja sama dengan teman-teman yang di kampus gitu ya. Sama seperti saya juga, properti itu juga kawan-kawan saya dari dulu di Institut Teknik ya. Terus yang kedua baru itu yang berikutnya. Jadi setelah yang pokok baru dibantu dengan teknologi dan infrastruktur yang mencukupi. Sekarang kita bicara tentang menjual ya. Ini penting. Selling is a skill. Jadi menjual itu adalah keahlian ya. Good sales ya, penjual yang bagus ya. Itu orang yang dibentuk, bukan dilahirkan. Most of the most successful sales people ya. Jadi orang yang paling sukses dalam berjualan di Amerika ya were at one time ya awal-awalnya shy, malu, insecure, nggak nyaman, clumsy, gugup atau kikuk ya dalam menjual. Mereka menjadi great sales ya, mereka menjadi orang yang penjual luar biasa by learning, karena belajar ya dan praktek and practicing. Nah, itu the essential skills of selling. Jadi itu intinya dari keahlian dari menjual. Belajar terus, praktek. Dan including ya, termasuk di dalamnya how to close the sale. Bagaimana untuk menutup penjualan. Jadi kalau misalnya kita bisa jualan, tidak akan dinamakan bisa menjual kalau seandainya tidak ditutup atau closing. Kita jualan rumah, kita jualan mobil. Tanpa ada DP ya tidak ada penjualan. Gitu ya. Jadi perlu adanya DP sehingga orang ketika melakukan DP kemungkinan keberhasilan menjadi atau terjadi penjualan itu adalah lebih besar kemungkinannya daripada tanpa DP. And if you dan jika kamu ya melakukan apa yang mereka lakukan ya, kamu akan jadi sukses juga dan tidak ada yang bisa menghentikan kamu ya. Ini dari Brian Tracy, gurunya penjual kelas dunia. Teman-teman harus memahami itu. Syarat menjual yang pertama adalah antusiasme. Jadi kalau teman-teman jualan, kalau tidak antusias itu kemungkinan besar gagal. Kalau semangat, berantusias gitu ya, itu 50% kemungkinan closing terhadap penjualan. Jadi sebetulnya menjual sukses atau tidak, awalnya adalah dari antusiasme. Yang kedua, bicara tentang mengenal produk yang dijual atau product knowledge. Ya kalau ingin tahu, misalnya kalau kita ingin menjual barangnya harus tahu barangnya. Jadi harus mengenal tentang produk ya, produk knowledge-nya harus semua produk ya, bukan hanya satu produk. Terus yang ketiga, percaya dan mencintai produknya, benar-benar penilai dan yakin ini produk yang kita jual ini bermanfaat bagi konsumen. Keempat, keterampilan dalam presentasi produk. Nah, ini harus dilatih ya. Ini skill, keterampilan yang perlu dilatih. Nah, fokusnya kepada orang yang memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, membutuhkan produk Anda. Yang kedua, bisa menggunakan produk Anda. Jadi, teman-teman kalau jual yang teknologi tinggi gitu ya, handphone canggih, ya pastikan juga orang yang kita target jual ini paham menggunakan produknya. Ketiga, ya punya daya beli ya. Kalau misalnya kita jualan barang mahal ya, targetnya menengah ke bawah ya nggak terbeli ya.
Yang keempat, menginginkan benar produk Anda, karena butuh ya. Jadi need analysis, analisis kebutuhan adalah hal yang penting dalam penjualan. Nah, langkah-langkahnya dari 0 ke 1, dari 0 menjadi penjualan pertama ada 4. Yang pertama, bangun kepercayaan. Yang kedua, kebutuhan ya. Kita harus mencari kebutuhannya. Terus berikan solusi, dan yang terakhir, close the sales, tutup penjualan. Nah, ini kepercayaan. Kepercayaan dapat tumbuh dikarenakan adanya kebersamaan dalam jangka panjang. Jadi teman-teman kalau misalnya jualan, yang paling gampang jualan ya sama teman-teman dekat ya, karena teman-teman dekat ngerti tentang Anda dan percaya terhadap Anda, itu modal yang besar. Terus yang kedua, kepercayaan secara instan itu dibangun kebersamaan. Jadi kalau misalnya teman-teman asalnya dari Sidoarjo ya, gitu ya, ketemu penjual, ketemu pembeli, misalnya dari Madiun ya, kan beda tuh ya. Ya bisa saja disama-samakan ya. Saya punya juga saudara di Madiun gitu ya. Atau misalnya kita bisa samakan dengan yang lain. Oh, masnya lulusan Muhammadiyah Malang, saya juga lulusan Muhammadiyah Surabaya. Jadi dibuat kesamaan. Termasuk kesamaan dalam berbicara ya. Jadi kalau di Solo ya agak lambat gitu ya, lemah lembut ya. Kalau di daerah Sumatera ya, di Sumatera Utara, di Medan ya, agak keras gitu ya. Termasuk di Surabaya ini ya, ceplos-ceplos saya gitu ya. Dan itu harus mengikuti dari budaya. Tapi kalau di Solo sama di Jogja ya harus bicaranya kalem. Nah, harus bangun kepercayaan dari bukan hanya offline tapi juga online ya. Sekarang juga teman-teman kalau ingin mencari kerja juga HRD sekarang melihat juga medsosnya juga teman-teman. Nah, teman-teman terkenal atau enggak di Facebook atau di Google dan sebagainya di online ya, cukup ketik aja di Google nama teman-teman. Itu udah pasti terkenal apa enggak, prestasinya apa, sudah pasti terikut ya. Oke, kebutuhan, bangun kebutuhan. Jadi bangun kebutuhan. Jadi kalau misalnya lapar ya kita, wah ini need analisisnya butuh makan ya. Produk apa yang bisa buat kita jual. Terus kita bangun ya, misalnya produknya tersier, kita jadikan produknya jadi pokok gitu ya. Misalnya handphone harganya sekian gitu ya, mahal. Itu kan tersier. Tapi kita buat sebagai pokok. Ini untuk kebutuhan pokok ya. Untuk kebutuhan untuk komunikasi, untuk eksekutif gitu. Jadi diturunkan dari tersier ke pokok menjadi kebutuhan yang penting dan sangat tinggi. Dan kalau sudah suka terhadap produk ya biasanya tidak memperhatikan harga lagi. Bangun terus kita bikin solusinya. Kebutuhan apa lagi yang sudah mendesak membutuhkan solusi segera. Jadi pembasar punya tugas untuk menjelaskan bagaimana produk yang dijualnya memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan konsumen ya. Seperti itu. Dan jangan lupa di closing, walaupun proses kepercayaan, kebutuhan, dan solusi telah dilaksanakan dengan baik, transaksi tidak begitu saja terjadi otomatis ya, perlu adanya closing. Jadi butuh upaya kalian untuk mendorong terjadinya transaksi. Salah satunya closing menggunakan DP. Oke, sekarang ada tugas ya, teman-teman, dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan. Tugas pertama itu untuk absen itu ya, diskusi untuk absen. Bicara tentang cerita orang kaya, jawab ya sebagai absen teman-teman di e-learning, apa sih yang membuat mereka sukses menurut teman-teman. Gitu ya. Silakan ke learning, terus komentar berkenaan tentang pertanyaan diskusi. Apa yang membuat mereka sukses? Oke, yang kedua ini untuk minggu depan, tugasnya yaitu poin pertama sama 3, saya garis bawahi dulu, 1 sama 3 ya. Mencari produk yang akan dijual. Nah, produk ini boleh barang, boleh jasa, bebas.
boleh offline, boleh online begitu ya. Jadi mencari produknya yang akan dijual bebas. Offline, online, offline, produk barang atau jasa bebas. Nah, setelah itu dijual ya. Poin ketiga tuh. Menjual produk dengan target omset Rp100.000. Omset, bukan laba, omset. Yes. Garis bawah omset. Nah, itu buktinya harus ada kwitansi, nota, dan sebagainya. Minimal omset 100.000 dalam waktu 1 minggu. Yang kedua ya, ini tugas tambahan ya yang harus dijalankan dan di screenshot juga. Daftar salah satu layanan marketplace. Bisa Bukalapak, bisa Tokopedia, bisa Shopee. Ini daftar. Karena teman-teman ketika sudah mendaftar sebagai penjual tentunya ya, kan kita kalau ingin jualan di marketplace harus tahu dulu tentang marketplace tersebut. Caranya yang mendaftar itu ya. Kalau sudah daftar bagaimana Pak? Ya udah, di screenshot saja di halamannya, di dashboardnya ya. Saya kira cukup paham ya tugasnya, yaitu mencari produk yang akan dijual, offline, online boleh, atau barang atau jasa juga boleh. Poin ketiga, omsetnya 100.000. Terus yang terakhir, daftar salah satu layanan marketplace. Oke, itu tugas dan diskusinya. Saya kira cukup kuliah hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.